Orang mana coba yang tidak akan tergiur dengan harga tiket yang murah banget dari Jakarta ke Cepu, dengan fasilitas yang nyaman, kemudian dengan snack dan makanannya itu banyak banget. Wow. Tapi untuk perjalanan saya kali ini, baksonya sekarang pakai QRIS tuh. Makan mulu, buset deh. Assalamualaikum Sobat Om Jarvis, selamat datang di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Saya berada di kawasan BKT, Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur ya teman-teman. Dan pada hari ini nih, insya Allah sore ya, saya akan melakukan trip menuju ke arah Cepu, Jawa Tengah via Purwodadi. Dan rasa penasaran sih, soalnya kemarin sempat lihat-lihat di aplikasi itu ya, Redbus. Ada bus yang menuju ke Cepu dari Jakarta itu cuma 172.000. Murah banget. Dan pelayanannya kayaknya asik gitu loh. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, bolehlah nih kita coba ya. Dengan harga segini gimana sih pelayanan bus ini nih sampai menuju Cepu. Dan ini termasuk pemain baru nih untuk layanan Jakarta sampai ke Cepu PP. Baiklah Sobat Om Jarvis, Jakarta beberapa hari ini nih hujan terus, gerimis dan cuacanya teduh gitu tuh. Syahdu banget kalau pengen tidur ya. Nah, saya rencananya akan naik di itu ya, Terminal Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur. Jadi dari BKT ini kita akan ke sana dan pertengahan jalan tak lupa lah. Nanti kita akan coba icip-icip dulu ya. Apa ya? Kemarin sempat ngerasain rawon tuh di daerah Buaran. Kayaknya seger banget nih. Cuaca mendung gini makan panas-panas rawon ya. Atau nanti ada pilihan apa di sana lah ya. Oke Sobat Om Jarvis, bagi yang belum subscribe jangan sungkan-sungkan ya untuk klik tombol subscribe supaya saya semakin semangat untuk memberikan liputan terbaru buat teman-teman. Oke Sobat Om Jarvis, lanjut ya menuju ke Cepu. Yuk. Nah, cobain ini aja nih, ada nasi gandul Pak D. Di Buaran ini tuh banyak banget tempat-tempat kuliner yang enak sih ya. Itu depan udah perempatan Buaran ya, jadi kalau ke kiri itu ke arah Buaran Plaza, ke kanan itu menuju ke arah mana tuh, bisa ke arah Kalimalang ya, Duren Sawit. Nah tadi kita udah lewatin itu tuh, rawon Pandut. Dulu pernah kita makan di sana ya, rawon legend ya. Nah ini cobain yang ini nih, kayaknya menarik nih, apa nasi gandul Pak D. Dia di area food court gini ya. Oh, di sini ada apa sih, sabu sogogi. Oke, nice. Nasi gandul udah ada Pak. Paket gokil. 17k terlaris. Coba ya, apa sih ini? Ada soto kudus,
Coba ya, ini nasi gandul ya. Nasi gandul tuh apa ya? Khas ini ya, pati ya, pati. Ada daging telur, ada paru telur, ini ya, macem-macem. Harganya ya standar lah ya. Kalau nasi gandul telur nih 13.000. Murah. Oke nih, menarik nih. Pesen dulu deh. Wah, ini kuahnya banjir nih. Wih, medok banget kayaknya rasanya kuahnya ya. Yummy. Saya pesannya ini nih, nasi gandul telur plus daging. Nah, dagingnya kecil-kecil gini ya, lumayan banyak. Tadi 30.000 ya. Nah, ini ada jeruk nipis, terus ada sambel. Pesen ini teh tawar sama kopi pahit. Aduh, bener-bener menggiurkan nih. Apalagi suasana di depan ini kan lagi syahdu banget nih, mendung gitu. Oke teman-teman, kita ini dulu ritual sebelum berangkat menuju ke arah Cepu. Asli itu tadi recommended ya, bener-bener kuahnya mantep dan rasanya medok, banjir pula lagi ya. Walaupun tempatnya modern tapi kemasan makanannya itu dibuat tradisional dengan dikasih alas itu ya, daun pisang. Seger loh makannya di situ. Ya, kita sudah berada di dalam terminal terpadu Pulau Gebang. Konsepnya kayak mall ya. Jadi kiri dan kanannya ini ada retail, ada minimarket, ada yang jual souvenir, ada tempat makan, ada masjid yang gede juga situ. Kebetulan hari ini udah masuk waktu asar. Nanti saya ini dulu deh, reservasi tiket dulu ya ke agennya di atas. Kebetulan saya udah beli tiket ke melalui aplikasi online Redbus. Nah, bagi teman-teman yang ke terminal sini terpadu Pulau Gebang, nggak usah khawatir dan takut ya. Dia walaupun terminalnya gede, tapi di sini sudah nggak ada calo. Insya Allah di sini aman. Banyak petugas yang berjaga-jaga di sini. Insya Allah steril nih dari pihak-pihak calo yang merugikan calon penumpang. Nah, ini launch tiketnya Sinarjaya paling gede dia. Di situ ada berapa counter tuh? Paling banyak dia nih. Paling gede, ruang tunggunya khusus sendiri dia. Soalnya dia banyak ya ke berbagai daerah di Jawa maupun ke Sumatera. Jeng-jeng. Ya, kira saya sudah reservasi tiket ya. Jadi saya reservasi tiketnya di PO Agung Sejati, agen perwakilan di terminal terpadu Pulau Gebang. Ini dia. Dia bergabung dengan bus-bus di Wonogiri sih. Oh, ada juga Mujijaya tuh, Muria Raya. Ada Mahardika, Sumber Alam. Nah, ini Agung Sejati. Nomor teleponnya tercantum ya di sini nih. Nah, kemudian untuk tiket harga normalnya itu Rp230.000. Nah, ini ya tertera di tiketnya ini, print-printan. Tujuannya ke Cepu dan kebetulan saya dapat hot seat. Semalam nih baru booking. Dan kebetulan di aplikasi Redbus lagi ada diskon tuh. Saya juga nggak tahu diskon apaan sih itu ya. Harganya jadi
172.000. Lumayan lah ya. Gokil, sampai ke Cepu 172.000 dengan kelasnya eksekutif, bisa selonjoran lagi. Oke teman-teman, dari sini kita akan menuju ke pintu 5 di atas untuk ruang tunggunya ya. Menunggu kedatangan bus Agung Sejati, kodenya AS 515. Oke. Sekarang sebelum menuju ke ruang tunggu di atas, kita checkpoint dulu sini nih, Pulau Gebang. Nah ini checkpoint, terus nanti ada screen barcode yang diberikan oleh petugas yang di sini. Jadi asik ya kalau di sini. Memang prosesnya agak ribet, tapi nggak ribet sih, gampang kok. Jadi setelah dapet tiket, checkpoint ke sini, tunjukin identitas, udah deh masuk ke sana tuh, nanti tinggal screen barcode-nya. Jadi terfilter ya, nggak ada calo di sini. Keren sini nih, konsep gini patut ditiru nih. Model-model apa tuh, screening yang agak ketat di sini. Jadi tidak merugikan calon penumpang yang masih awam ya. Oke, kita ini dulu nih, checkpoint. Nah, setelah melakukan checkpoint ke petugas, kita dapat ini nih, barcode. Barcode ini nanti di scan ya di pintu itu tuh, scan barcode. Jadi bener-bener terfilter banget ini. Orang yang nggak punya tiket itu tuh nggak bisa masuk ke ruang tunggu. Dan seandainya ada calo-calo yang berkeliaran di sini, wah ini banyak petugas, tenang aja, aman lah di sini insya Allah. Ini mana nih Pak? Sini ya? Berhasil masuk ya. Nah nanti kita akan menuju ke ruang tunggu penumpang untuk Agung Sejati di pintu 5 di atas, naik eskalator itu ya. Tapi sebelumnya kita tunaikan dulu nih sholat asar. Ada musola kecil di sini, cukup bersih dan berkipas. Soalnya nih bangunannya udah ber-AC ya, jadi musolanya pakai kipas aja cukup. Keberangkatan atau ruang tunggu keberangkatan di Terminal Pulau Gebang agak rame nih sore gini ya. Ini kita nunggu di pintu 5 sini nih. Oke, nice. Padahal udah selesai libur Nataru ya, masih rame. Wih, Juragan 99 double decker lewat nih. Baru lihat nih ada kursi pijit. Kemarin-kemarin kayaknya kesini belum ada tuh ya. Free apa bayar ya? Jakarta mana ada yang free. Ini kursi mahal banget ini. Wih, Sweet Family Agramas. Kita ada di ruang tunggu di luar. Ini tumben banget nih, di luar gini disediain kursi. Kemarin-kemarin biasanya nggak ada kursi kayak gini nih. Paling orang-orang yang pada pengen ngerokok tuh berdiri. Cuman ada kursi apa ya, kursi besi itu yang panjang itu tuh, dari pipa atau kayak itu tuh. Makin nyaman nih para perokok di sini nih. Keberangkatan bus Agung Sejati dari Terminal Pulau Gebang ini yang untuk jurusan Cepu jam 5 sore teman-teman. Saat ini sudah jam 4:30 kurang. Kalau dari jadwal keberangkatan yang ada di aplikasi itu biasanya 4:30. Tapi kan memang biasanya penumpang datang lebih dahulu setengah jam. Makanya jadwalnya 16:25, tapi nanti keberangkatan jam 5 sore. Nah ini termasuk berani banget ya PO Agung Sejati. Ya mungkin karena pemain baru ya. Harganya tuh bener-bener yang paling murah untuk kelas eksekutif. Di antara PO lainnya yang menuju ke Cepu dari Jakarta itu tuh kisaran 250, 260 ribu, 270 ribu untuk yang kelas eksekutif leg race. Agung Sejati harga normalnya 230, kan gokil ya selisihnya ya. Nah tambah lagi ini menang banyak nih. Dapatnya 72 ribu. Ya sekarang kita lihat ya, dengan harga 172 ribu ini
fasilitas yang ditawarkan, kemudian kenyamanan yang ditawarkan, beda nggak sih dengan harga yang normal? Tapi feeling saya sih sama sih, karena kan 172.000 itu diskon dari aplikasi Redbus-nya ya. Lagi bakar duit ya Redbus. Apalagi di saat setelah libur Nataru kan mungkin penumpang sepi, jadi ya dibikin promo gitu ya. Oke teman-teman, kita sambil menunggu ini ya, Agung Sejati AS 515 datang. Atau tuh Agung Sejati ini bukan ya? Apa nih, pakai Jetbus 3. Belum tahu nomor kode lambungnya ya. Dari depan biasanya. Oh bener, AS 515. Oke, nice. Pakai yang ini nih. Sih mas. Agung Sejati Fardes AS 515. Ini kayaknya beda ya sama yang Agung Sejati yang AS 500 jurusan Cepu juga tuh. Dari model ini kursinya. Jadi kalau yang untuk AS 515 ini model sandaran leg restnya dia sandaran betis ya. Jadi menyambung dengan kursi. Bisa selonjoran ke kolong gitu ya. Lega banget karena kapasitas kursi di dalam bus ini cuman berisi 28 loh. Gokil. Dari depan sampai ke belakang cuman 28 kursi. Karena di belakangnya ada tambahan itu ya, smoking room. Nanti kita lihat ke sana. Smoking roomnya di belakang, terus sebelahnya ada toilet. Terus untuk kursinya ini dia dari rimba kencana ya. Ini ada sandaran tangan, armrest. Dia kalau terasa sempit tidak ingin digunakan, naikin ke atas. Terus di sini ada reclining seat, tombol ya. Jadi sambil dipencet, terus bagian punggungnya, sandarannya ini didorong sama punggung kita sendiri. Terus untuk bagian sandaran kakinya ini leg rest, sandaran betis ya. Di sini ada tuas, tinggal ditarik aja ke atas, nanti dia naik sendiri. Cuit. Nah, oke. Sekarang jam 5:14, bus berangkat menuju ke arah Cepu. Nah, untuk bagian kompartemen atasnya ini dia terbuka, teman-teman bisa taruh tas-tas punggung ya, tas lempang di sini nih, gede sini sejengkal tuh. Oke, terus ada colokan juga ternyata di sini, colokan listrik tuh. Jadi untuk ngecas HP ya, di sini sebenarnya udah ada nih di bagian lover AC-nya. Dia menggunakan lover AC Jetbus 3. Nah ini USB buat cas HP aja ya, tidak boleh buat cas power bank atau laptop. Tapi nggak tahu ini berfungsi nggak ya. Soalnya ada itu tuh yang di bagian kompartemen kok ada colokan. Nah terus di sini ada CCTV di bagian tengah, di bagian depan. Oke, sekarang kita masuk gerbang tol Pulau Gebang. Oke, sekarang kita cek ini nih, bagian toilet. Nah, bersih ya, walaupun bis lama. Ada bak air tuh, ada cermin, ada jet washer buat cebok, terus ada kloset. Ini cuman buat ini ya, untuk buang air kecil, tidak boleh buat buang air besar. Dan digunakan ketika bus sedang berjalan. Ribet banget nih. Nah ini ya teman-teman, fasilitas tambahan yang ada di dalam bus Agung Sejati yang jurusan Cepu. Dia ada smoking room. Wih, pakai sofa juga ternyata ya. Gokil. Makin nyaman nih para perokok sini nih. Oh, dan ini bisa berisi 3 orang mepet-mepet lah ya. 3 orang. Kemudian di belakang kita nih ada kandang macan, ruang istirahat kru. Oke, sambil di sini mungkin penumpang yang smoking bisa menikmati ini
Ada teh, ada kopi nggak? Ada kopi, habis kayaknya ini. Aduh, refill lagi dong kopi. Sendok doang sama gelas. Gulanya habis, kopinya habis. Ini ada dispenser teman-teman, dispenser air panas. Jadi enak sih di sini nih, fasilitas tambahan. Dan biasanya kalau untuk jurusan Wonogirian tuh ada snack kopi nih. Nggak tahu ya nanti setelah di Bekasi disediain apa enggak, kita update lagi nanti ya. Jadi ini teman-teman untuk ruang smokingnya ya, ini ada exhaust, cuman exhaustnya kayaknya nggak muter tuh kipasnya. Oh, dinyalain ini saklar ini. Baru nyala dia. Ini peringatan ya, ketika ngerokok di sini sambil kopi, jaga volume suara Anda. Di belakang Anda ada sopir yang sedang istirahat. Saling menjaga keheningan. Macan lagi tidur. Oke ya teman-teman ya. Nice nih fasilitas yang diberikan dengan harga 172.000. Nanti kita update lagi. Keluar di Pondok Kelapa, kemungkinan jemput penumpang di itu tuh di mana, Kalimalang ya. Ini ada selimut bahan beludru, wol hangat ya, tidak ada bantal di sini. Nah ini yang saya maksud, biasanya kan kalau Agung Sejati pakai model footrest ya, yang bagian sandaran kakinya tuh terpisah sama joknya di depan gitu, jadi bisa apa tuh, kaki selonjoran. Cuman memang kalau pakai yang model gitu tuh agak sempit, jadi kayak kaki agak nekuk. Tergantung sih teman-teman nyaman yang mana. Kalau saya pribadi sih nyaman yang model kayak itu tadi tuh, yang terpisah ya. Jadi kaki itu kita bisa mau nangkring begini, mau sambil miring gitu kan. Kalau ini kita kelebihannya bisa selonjoran lurus saja ke depan. Ya ini nggak ada masalah buat saya. Ini kenapa berhenti di sini ya? Biasanya ada naikin penumpang tuh di sana, di Kalimalang. Area hot seat kursi paling depan saya dapat di 1B. 1B ini untuk legroomnya segini ya teman-teman, masih bisa selonjoran juga tuh ke depan. Terus ini ada partisi, ada cup holder buat naruh botol minuman. Nah ini rencananya di sini berhenti, ternyata ada penggabungan penumpang. Penggabungan penumpang, jadi rencana yang menuju ke arah Cepu itu okupansi penumpangnya ada 22 orang. Jadi nunggu operan penumpang dari bis yang lain ya, AS berapa, 506 tadi kayaknya. Terus ini kita pakai bodinya Jetbus 3 SHD kayaknya ya, tinggi ini. Terus Jetbus 3 plus biasanya gini ya, terhalang sama selendang di bagian luar, tapi masih dapat view sih sebagian ya. Terus untuk bagian kaca depan bandonya nih kalau yang SHD, jadi pandangan kita tuh masih enak lihat ke depan. Ini kamera saya sejajar sama mata tuh ya, bisa ngelihat horizon di depan, tidak terhalang sama bando di bawah. Nice. Masih menunggu ya penumpang yang akan digabung ke AS 515. Kita sudah sekitar 3 menit, 4 menit lah berada di sini, di pintu keluar tol tadi ya barusan. Itu depan udah Kalimalang tuh sebenarnya. Jadi setelah penggabungan penumpang kita langsung masuk jos tol lagi. Setelah Jakarta dipayungi dengan awan mendung dari pagi, itu ada sececah matahari sore. Jadi hangat ya.
Nah teman-teman, jadi untuk keberangkatan PO Agung Sejati ke Cepu itu tuh sebenarnya ada 2 keberangkatan ya. Yang satu dari Bubulak Bogor, yang satu lagi dari Pasar Kemis Tangerang. Nah yang bus kita naik ini 515, ini dia dari Bubulak Bogor. Ini sedang menunggu Agung Sejati 506 yang dari arah Pasar Kemis. Jadi nanti akan digabung ya Pasar Kemis dengan bus yang ini. Sambil nunggu ini ya, ada kopi, ada Good Day, ada es nggak ya? Nggak es aja lagi. Beng Beng, minuman Beng Beng. Beng Beng dari wafer coklat jadi minuman ya. Es. Beng Beng. Beng Beng, boleh deh cobain Beng Beng. Iya. Berapa bang? 7.000. Waduh, ini ada tukang apa lagi nih? Oh sedap nih bakso. Baksonya sekarang pakai QRIS tuh. Bakso Malang ya? Malang. Tadi udah makan sih ya kita ya. Nasi gandul. Wih, Masya Allah, mataharinya bright banget ya. Ini pasti sunsetnya bagus nih setelah mendung gini nih. Dan kita sambil menikmati tenggelamnya matahari. Kita duduk di sini nih. Es coklat, es Beng Beng. Asik banget nih sambil ngeliat matahari di depan ya. Wih. Belum pernah nih minum es Beng Beng. Beng Beng kan biasanya wafer ya. Masya Allah nih. Mantep banget nih suasananya. Sekarang jam 6 lewat. Kita masih stay di sini. Tadi informasi dari krunya jam 6 kurang 5. Bus 506 masih di Grogol. Waduh lah. Lama ini kayaknya. Bisa setengah 7 sampai sini nih. Tak terasa udah gelap. Kacau. Jam 7 lewat 5. Kita masih nunggu bus AS 506 nih. Belum nyampe-nyampe juga. Aduh, jadi lapar ya. Jam segini nanggung juga mau makan, nanti biasanya datang. Tadi udah sampai Grogol jam 6 kurang. Nggak bisa komplain nih, tiket murah. Infonya posisi lagi ngambil penumpang di Priok. Gitu, makin lama deh. Belum nanti dia ke Pulau Gebang. Terus ke sini. Ya udahlah ini. Rezekinya apa? Ini masnya. Ya. Mau dong, Bang? Boleh. Berapaan seporsi? 10. 10.000. Ya. Ya udah, campur. Pedasnya. Kerupuknya 2. Sebenarnya kalau di bus ini nih ada stok pop mie, kita bisa ngambil di situ ya. Cuma tadi kata krunya sekarang pop mie udah nggak disediain lagi untuk yang jalur Cepu. Sayang banget ya. Ya mungkin karena tiketnya murah kali ya. Paling katanya nanti snack akan dibagikan di rumah makan. Rumah makannya kan tahu sendiri, Agung Sejati itu kan di daerah itu ya. Mana? Alas Roban, Rumah Makan Bejana dan Lumbung Padi. Itu mungkin jam 12 jam 1 kali sampai sana. Jadi di sini nggak bisa ganjel, terus di sana baru dapat snack. Harusnya snacknya kan dibagikan ketika berangkat ya, karena kan perjalanannya jauh sampai ke rumah makan. Ya begitulah kalau naik itu ya Agung Sejati. Biasanya kalau perjalanan sampai ke rumah makan itu kan disediakan stok gitu tuh, pop mie sama snack-snack di dalam, wafer-wafer. Yaudah nih rezekinya tukang bawaan Malang berarti.
Ya akhirnya udah datang tuh bus 506. Sekarang jam 8 lewat 10. Lumayan ya. Berapa jam tadi? Dari setengah 6. Terakhir tahun kapan sama dicek? Penumpang dari bus yang saya naiki ini AS 515. Awalnya cuma berisi 4 orang termasuk saya. Dan untuk operan dari 506 itu tadi berisi belasan orang. Sebenarnya yang trouble bukan 506. 506 itu jatahnya memang jalannya tuh dari Pasar Kemis Tangerang menuju ke Cepu. Cuman di saat ini atau malam ini AS 232 mungkin lain ini ya, Wonogiri ya, lagi ada trouble. Jadi makanya 506 itu akan membackup penumpang AS 232. Dan untungnya ini penumpang bus kita awalnya yang 4 orang itu semuanya sabar-sabar. Jadi nggak ada yang mengeluh ya. Ya mungkin dalam hatinya mengeluh ya. Tapi alhamdulillah mereka tidak ada yang marah atau apa gitu loh. Untuk kru yang bertugas itu biasanya ada 3 orang, 2 sopir dibantu oleh 1 kondektur. Cuma untuk malam ini bus AS 515 Jakarta Cepu itu yang bertugas cuma 2 orang, 1 sopir Pak Dede nih, dia sopir engkel berarti sendirian ya, dan dibantu oleh 1 kondekturnya namanya Mas Dian. Katanya kalau driver satunya lagi dia absen karena berhalangan ya. Jadi pada malam ini nih sampai besok pagi Pak Dede ya, terpaksa nyetir sendiri nih. Mudah-mudahan sih kuat deh. Tapi sih katanya dia udah biasa tuh. Sekarang langsung ya Pak. Mampir ke Cikopo. Bangkunya, nomornya biar sesuai bangku, sesuai nomor. Ya, setelah dihibur sama pengamen jalanan Pade, cari-cari buat makan aja yang di jalan. Kami kumpulan anak-anak di jalan yang punya detail pengangguran sementara. Pagi, siang, malam kami ganggunya nyatuan. Maklum aja belum punya kerjaan. Tamat sekolah ijazah sia-sia, sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak. Kesana kemari kami sodorkan lamaran, jawabannya belum ada lowongan. Kami juga ingin seperti Anda, bisa mulai berkumpul dengan keluarga. Kami juga ingin seperti Anda, apa daya nasib kita yang berbeda. Keterlambatan berangkat hampir 3 jam ya dari arah barat tadi. Ini menyebabkan kita sampai di rumah makan Bejana milik PO Agung Sejati itu
sahur sih kayaknya. Bener-bener sahur nih kayaknya. Soalnya kan jauh. Kemudian juga di malam ini nih kemungkinan ramai kendaraan di tol Cipali tuh. Orang-orang pada pergi keluar kota. Dan kayaknya bakwan Malang tadi tuh nggak nendang nih sampai sahur. Mesti disuplai asupan lagi kayaknya nanti kalau pas lagi ngeres ya. Oh ini minumnya es teh manis ya. Oh ini menu yang tambahan ya. Nasi goreng mas soto. Ini sambal udang nih. Nomor 3 ya. Oh yang nggak ada yang cumi tadi nomor 4. Nah inilah keandalan dari PO Agung Sejati. Dia untuk menu makannya tuh tadi lihat ya, out of the box. Jadi di luar dari biasanya tuh. Tadi kan kayak ada chicken katsu, sambal mata, terus kemudian ada baby cumi, terus ada sambal udang, ada nasi goreng, kalau nasi goreng standar ya. Nah nanti ketika tiba di rumah makan kita tidak perlu ngantri prasmanan, tapi tinggal mengambil menu makan yang sudah kita pilih tadi di bus. Karena catatan dari kondektur tuh sudah diterima oleh pihak rumah makan. Nanti tinggal ditunjukkan aja tiket kita, busnya kode AS 515 dan nomor bangkunya nomor bangku sekian. Ya, saatnya kita ngopi time. Kapal api ya, plus gula. Kayaknya udah nggak ada lagi nih. Cuma tinggal teh, tapi gulanya nggak ada. Ya wes lah, nggak apa-apa. Ini ada gelasnya, dispensernya. Udah nyala belum? Wih, sedap. Ngopi sendirian nih. Yang lain kayaknya belum pada tahu apa gimana sih ada fasilitas kayak gini. Mungkin dipikirnya orang istirahat kru kali ya. Nah, bagusnya di Agung Sejati fasilitas apa tuh ruang smoking ini dia tidak dijual kepada penumpang. Jadi memang ini dibiarkan kosong sebagai fasilitas ya. Kan kebanyakan ada tuh PO bus ketika di bagian depannya full seat, akhirnya smoking area dijual juga buat nambah-nambahin sangu. Nah kalau ini enggak ya, Agung Sejati dia harus dikosongin. Jadi sebagai fasilitas bagi penumpang yang ingin bikin minum, teh, ngopi, atau ada yang rokok. Ngopi dulu ya teman-teman.
Wah, lihat nih antrian yang masuk ke rest area 102 Subang sampai menjalar keluar. Tadinya bus kita pengen nyolar di situ tuh kilometer 102, tapi melihat antrinya sampai gitu, akhirnya Pak Dede memutuskan udah ngisi di depan lagi aja di rest area 166 di Majalengka. Kalau tadi maksain diri ngantri di kilometer 102, aduh, bakal tambah telat lagi ya sampai di rumah makan maupun sampai di titik akhirnya di Cepu. Rame ya antriannya. Tiap SPBU yang kita lewati di rest area tuh penuh. Tadi makanya gagal nggak jadi ngisi solar di itu ya, kilometer 102. Ini kita udah berapa menit tadi akhirnya udah sampai di antrian ke sini. Katanya ada yang jual gorengan di sana. Nggak ada yang jual gorengan. Malah di belakang sana katanya. Beli ini aja deh. Pop mie. Mumpung ada dispenser ya. Mie goreng. Makan mulu. Buset deh. Ini gara-gara tadi telat itu ya. Berapa jam tuh? Ada 2,5 jam kali tadi nunggu operan penumpang di dekat keluar tol Kalimalang. Udah makan apa? Bakwan Malang. Sekarang pop mie. Ini pop mie. Belum masuk juga bus kita. Oh, makan di sini aja lah, nyantai ya. Mas, jadi nggak enak saya makan sendirian. Iya, nyantai Mas. Ini sendirian? Sendirian. Oh, Kangen ibu Mas. oh, Tengok di rumah. berarti keluarga di sana ya? Keluarga di Banyuwangi.
sahur ya kita. Bener-bener sahur nih, 3:30. Kita makannya di situ ya, rumah makan Bejana. Tempat biasanya Agung Sejati. Nah, kalau untuk yang cepu yang saya tahu katanya sih di sini di Lumbung Padi. Mungkin udah tutup kali ya. Walaupun lampu-lampunya masih nyala. Jadi makanannya kayaknya di drop di sini semua di Bejana. Oke, teman-teman. Aduh. Mantap juga sih nih larinya nih yang AS 515 ya. Kita ini dulu ya, sahur ya. Enaknya tuh kalau di rumah makan Agung Sejati itu ya, suasananya ya kayak di kafe. Apalagi kalau malam gini, lightingnya tuh di sela-sela tanaman tuh. Bagus ya suasananya, tanaman-tanamannya, bangunannya juga apa tuh unik gitu. Jarang rumah makan bus tuh yang model-model kayak gini nih. Ini milik PO Agung Sejati sendiri sih. Nah, kalau mau ke toilet, ke musola ada di sana. Cuman tadi saya udah tunaikan sholat di bus ya, karena kan waktunya juga udah malam banget. Nah, ini dia lampu gantungnya. Nah, di sini kita tinggal tunjukkan aja tiket, nanti udah tahu nih. Mas bantalnya jatuh. Lupa ya dikalungin leher ya. Nah, ini tinggal tunjukin aja tiketnya, nanti langsung ketahuan pesanan kita tadi yang di bis. 515 Nggak ada tambahannya, Mbak? tambahnya nasi goreng sama Oh, di mana? bentar soto Itu ya, soto itu ya. Saya apa tadi lupa saya ya. Yang udang. Ah. Nih. mau nambah apa soto kan Mbak? Oke. Nah, ini kalau suasana outdoor di luar ya. Biasanya kalau lagi nggak hujan, ini di apa payung-payung tenda gitu tuh terang tuh, bisa makan di situ enak. Cuman kayaknya ini udah malam terus baru hujan juga, jadi gelap, basah gitu ya mejanya. Enak tuh sebenarnya makan gitu sahdu tuh walaupun malam kayak gini. Cuman sayang gelap, makan di dalam aja deh. Nah, ini makanan yang tadi saya pesan di dalam bus ya. Nasi udang cabe. Pilihan nomor berapa sih? 3 tadi ya. Ini ada timunnya juga nih. Ada timun, terus ditawarin juga mau ada menu tambahan lagi nggak. Jadi pilihannya tadi ada 2 untuk menu tambahan, soto sama nasi goreng. Saya pilih soto aja lah ya. Jadi biar ada kuahnya. Terus minumnya boleh es teh manis. Luar biasa sih nih. Kemarin-kemarin waktu naik Agung Sejati kayaknya nggak ada menu tambahan kayak gini nih. Sekarang udah ada. Nggak tahu apa ini khusus untuk jalur cepu aja ya. Kalau Wonogiri nggak tahu sekarang ada tambahan apa nggak, atau tetap aja cuman 1 pilihan. Oke teman-teman, kita itu dulu ya. Sahur. Aduh, estetik banget nih. Alhamdulillah. Kayaknya ini pertama kalinya saya makan di rumah makan ini Bejana Agung Sejati udah menjelang subuh. Biasanya kan jam berapa sih? Ya biasanya juga malam jam 12, jam 1. Cuman ini kayaknya udah terlalu telat ya, udah hampir subuh. Karena tadi kita sempat nunggu terlambat tuh 2,5 jam.
Tapi ya maklum lah, karena ada satu bus yang trouble, jadi akhirnya penumpang tuh dioper bersama kita semua. Jadi ini baru pertama kali ya kejadian penumpang nih dioper. Biasanya sih nggak terjadi, normal-normal aja. Dan untuk kecepatan busnya sih menurut saya ini kenceng ya. Drivernya kebetulan driver engkel, sendirian dia bertugas, makanya dia dipacu kenceng ya supaya nggak kelamaan di jalan, lama-lama ngantuk. Kemudian untuk perjalanan kita menuju ke Cepu dengan bus ini PO Agung Sejati, pemain baru di jalur sini ya. Oke, menurut saya pelayanannya oke dengan harga 172.000, menang banyak. Yes. Jadi servisnya tetap sama dengan mereka yang membayar reguler tuh normal 230.000 dari Jakarta menuju ke Cepu. Cuman yang ada kekurangan paling itu aja ya, Popmie-nya udah nggak ada. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada tuh disediakan Popmie itu. Nah itu kelebihan lagi tuh sebenarnya kalau ada Popmie ya. Jadi mengganjal perut sebelum tiba di rumah makan ini karena kan jauh ya. Terus snack-snacknya juga nggak ada. Oh ya, nanti katanya sih snacknya akan dibagikan setelah makan ini nih. Nah ini salah satu kekurangan ya, nanggung, karena kan snack itu fungsinya untuk mengganjal perut sebelum tiba di rumah makan. Ini kita udah makan, udah kenyang, terus udah mau nyampe baru dapat snack. Bawa pulang aja ya. Baiklah Sobat Om Jarwis, kita lanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur. Yuk. Kenyang nih. Oh ternyata ini pada hari ini keterlambatan kayaknya banyak juga ya yang dari arah barat. Ini baru pada datang juga nih. Ini efek ini kali ya, apa, kemacetan yang di Jakarta, karena kan sebelum-sebelumnya tuh banyak genangan air, banjir lah ya, hujan berturut-turut berapa hari gitu ya di Jakarta. Ini baru pada datang. Oh jadi tidak cuma bus kita aja ya yang telat masuk sini. Oh baru pada nyampe. Untung bus kita kenceng ya, jadi masuknya duluan. Ini ada yang trouble, yang apa tuh, switch class. Ini yang pink X Kencana juga baru datang. Wah kasihan ya, baru pada makan. Oke teman-teman, lanjut ya. Dapat snack dibagiin setelah makan. Buat oleh-oleh ini mah, nggak kemakan. Ada mie gelas seduh ya berarti ya, seduh pakai air. Terus apa sih ini ya, snack kering ya, apa, tempe goreng ya. Oh iya, bakwan tambahan ini air mineral 300 ml. Jam 4 lewat seperempat berangkat ke arah timur ya, ke arah Cepu. Iya. Awalnya saya berencana tuh untuk turun di titik akhirnya di Cepu, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Bojonegoro, kan udah deket ya.
Dan di Bojonegoro sudah membeli tiket tuh untuk pulang bus PO Haryanto. Saya akan coba line perdananya bus yang dibeli dari CKJ, yaitu Grand Captain. Tiba-tiba semalam ini nih saya kontak-kontakan dengan agennya, diinformasikan bahwa bus tersebut startnya ternyata tidak dari Bojonegoro, dialihkan startnya dari garasi itu yang di Kudus. Waduh, kacau berantakan saya. Saya diminta agennya PO Haryanto untuk menghubungi customer service pengaduan itu ya, PO Haryanto. Ternyata sampai pagi ini tidak ada balasan. Akhirnya saya putuskan ya udah deh, saya turun di Purwodadi, karena kalau turun di Cepu ngejar PO Haryanto itu start dari Kudus kejauhan ya. Dan informasi dari para kru di bus ini disarankan supaya mendingan turunnya Purwodadi, karena kalau dari Cepu itu busnya tuh kayaknya sudah nggak ada. Seandainya ada itu cuma ada satu yang jalan. Nah, daripada gambling saya akhirnya turun di Purwodadi, dan Purwodadi ke Kudus kan deket banget tuh ya, paling sejam atau 2 jam lah ya. Dan berhubung bus ini tidak melalui terminal Purwodadi, akhirnya para kru menyarankan saya turunnya di itu aja, di persimpangan Taman Ngelejo. Katanya di sana banyak bus-bus yang pada ngetem tuh. Nah, mungkin di sana ada bus yang ke arah Kudus.